Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bapak Sulistiana, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Manfaat Boyolali. Anak-anak sekalian, baiklah, dalam perjumpaan kedua kalinya dengan saya, ini akan membahas tentunya materi yang berbeda. Kalau kemarin saya mendampingi Bapak Nur Istik Maludin dengan materi cara berpikir kritis, dan sekarang ini saya menghadirkan ataupun mendampingi Bapak Samsul Ma'arif. Nanti kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan kesiswaan ataupun implementasi yang sesuai dengan visi dan misi madrasah kita. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, langsung kita kenalkan dulu dari Bapak Samsul Ma'arif, supaya ya silahkan Pak Samsul Ma'arif memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, Pak Sulis, alhamdulillah kita masih diberikan umur, Ya, amin. diberikan kesehatan. Keluarga kita insya Allah juga baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, Amin, amin, amin. menjaga keluarga kita, Amin, menjaga kesehatan kita dan manfaat Boyolali. amin, amin, amin. Dan semoga anak-anakku dan keluarganya di rumah juga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Diberkahi amin. usianya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, dan semuanya kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Pak Sulis. Ya. Gini Pak Samsul, ini dari para siswa kita, calon peserta didik kita yang baru ini, mestinya setelah kemarin mendengarkan dan juga mengetahui misi dan visi Manfaat Boyolali Ya. yang disampaikan Bapak Kepala Madrasah, ataupun saya yakin mereka sudah membaca buku Matsama dan visi misi sana. Ini mestinya calon peserta didik kita itu punya mimpi, ya, punya harapan lah bagaimana kedepannya yang akan dipenuhi ataupun diadakan ataupun implementasi pengejawatan dari visi misi tersebut yang akan kita sampaikan ataupun kita berikan kepada para peserta didik yang baru kita, Pak. Tolong dijelaskan. Oke, makasih Pak Sulistiana. Anak-anakku yang ada di rumah ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kesiswaan itu merupakan bagian integral dari madrasah. Oh iya, oke. Madrasah itu ada kepalanya, Kepala madrasah. kepala maksudnya. madrasah. Iya. Ibaratnya seandainya MAN 4 ini kapal, masinisnya itu ada. Oh iya. Ibaratnya ini pesawat terbang, pilotnya ada. Ibaratnya ini mobil, sopirnya ada. Nah, kepala madrasah itu sudah mencanangkan visi dan misinya. MAN ini mau dibawa ke arah mana? Orang-orang yang ada di Manfaat Boyolali ini akan diolah menjadi apa? Oh iya, oke. Karena madrasah itu tugasnya adalah memproses sesuatu dari bahan mentah atau setengah mentah menjadi bahan jadi. Ibaratnya tekone telo, ya, dioncei, diparut, digoreng, dikasih bumbu, jadi jemblem, kan gitu ya. Ya. Siswa Manfaat Boyolali itu datang ke MAN, kemudian diolah sedemikian rupa, diharapkan setelah selesai diproses, maka dia menjadi sesuatu yang baru, yang nilainya lebih tinggi dari sebelum dia masuk. Nah, Iya. Jadi diibaratkan bahan mentah singkong, Pak. ya, Bisa bisa dibuat singkong. tape, bisa. Bisa. Dibuat keripik, bisa. Bisa. Dibuat lembet, tergantung potensi anak-anak Potensi didik kita, anak. gitu. TikTok ini juga bisa, Iya, terus oke. ora dadi apa wong bosokan begitu. Nah, Oh iya. Pak Kepala Jadi Madrasah, tape. ya di tape. Gini, Tat, tadi peranannya adalah tergantung juga kalau ibaratnya bis pada sopir. Ya. Ini kebetulan sopir kita itu baru tadi ya, Pak. Baru sopirnya Ya, baru. dengan yang Bapak Kepala Madrasah baru ini, kalau dulu itu sudah baik, Ya. tapi ini kita harapkan lebih baik lagi kan Oke, ya. begitu.
Nah, Pak Ya. Kepala Madrasah ini kan pernah menyupir di bis yang lain. Oh iya, bis besar Dan, tadi. ya, Oh, dan iya, ternyata oke. bisnya itu menjadi bis yang menyelamatkan orang-orang yang ada di dalamnya, memberikan kenyamanan di sana dan membawa ke tempat yang baik. Nah, semoga saja nanti Pak Kepala ini dengan visi misi beliau itu bisa menjadikan warga Manfaat Boyolali baik guru, karyawan maupun siswanya itu bisa berjalan, duduk tenang di dalam bis itu, ikut berkiprah sehingga menuju tempat yang terbaik. Nah, sekarang kita lihat dulu visi misi beliau atau apa. Beliau mempunyai misi terwujudnya madrasah yang berkualitas unggul dalam imtak dan iptek. Nah, Pak Sulis, Imtak dan iktek. imtak dan iptek. Imtak Nah, itu apa toh? iman dan takwa. Oh, iman dan takwa. Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Iman dan takwa, ilmu pengetahuan Pengetahuan dan dan teknologi. teknologi. Wah, komplit. Komplit. Iya. Berarti Sesuai dengan begini, kebutuhan ada zamannya, kata ya, unggul oke. di situ Pak Sudi. Iya, Unggul itu maksudnya sukses. Dia sukses dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dia sukses dalam iman dan takwa. Berarti kalau kita sholat itu hayya 'alal falah, mari kita menuju ke suksesan. Nah, madrasah ini Pak Kepala ingin semua warga itu sukses dalam iman takwa dan sukses dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi itu biar terwujud kalau kita bekerja sama. Ya, Mestinya juga seperti itu, ada Mas Sulis. Ya. kesungguhan dari para peserta didik Oke. kita. Ya, Ah. oke. Nah, sekarang kita coba kita analisis, Mas Sulis. Ya, Ukuran kesuksesan itu seperti apa toh? Gitu. iya, iya, iya. iya. Faktor Iya, yang betul, betul. menjadikan orang sukses itu apa? Jangan sampai kita gembor-gembor, kita harus sukses dalam iman, sukses dalam takwa, sukses dalam ilmu. Tapi sukses tidak ada dalam- implementasinya. Tapi nggak ada. Nah, ada dua bekal dalam penelitian ini. Ya, Dari Harvard University dari Amerika itu membuat sebuah penelitian, Mas Sulis. ya. Ada dua faktor terbesar seseorang sukses. Yang Ya. pertama namanya soft skill. Soft skill, Nah, yang kedua hard skill. hard skill. Ya. Soft skill itu kalau Ya. dalam bahasa Manfaat Boyolali yo iman lan takwa itu. Wah, iman dan takwa Ya. yang menjadi misi-visi kita Iya. di sini. Oh, iya. Dan hard skill itu ya ilmu pengetahuan dan teknologi itu. ilmu pengetahuan dah. Nah, teknologi. jadi visi misi Oke. kita ki sudah sesuai dengan hasil penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat. Ya. Begitu ya. Tinggal implementasinya, gitu. Nah, yang disebut dengan soft skill itu apa? Soft skill itu kalau kita bicara iman dan takwa itu terlalu lebar. Itu coba kita kerucutkan. Kerucutkan. Kita ya. kerucutkan, Kita perkecil. sederhanakan. Nah, Ya, sederhana. sederhanakan. Ya. Setidaknya begini, Mas. Di Man 4 ini kita mendidik para siswa itu setidaknya memiliki 5 jiwa, 5 jiwa apa itu, 5 Pak? karakter. Ya. 1, keikhlasan. 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 Kalau anak-anak itu udah punya jiwa keikhlasan, wah, dia akan menjadi pembelajar yang ulung. Dia tidak akan mengorientasikan hidupnya pada hal yang lain. Mung ikhlas. Tolabul ilmi lillahi ta'ala. Iya, masuk Gitu. sini udah ikhlas. Ya. Ikhlas. Tidak ada paksaan dari siapapun. Tidak ada paksaan Iya. dari siapapun. Jadi dia Oke. melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya seneng, artinya tuh gembira, artinya bahagia. Jadi dia di Man 4 Boyolali itu kita ciptakan anak-anak kok belajar ki seneng. Nah, gitu. Ya, ya, Rasa ya, senang ya, ya. itu menjadikan orang itu kecerdasannya akan berlipat ganda. Itu yang pertama Pak Sulis. Ya, yang kedua, Jiwa keikhlasan. Nah, yang kedua ada namanya jiwa kesederhanaan. jiwa kesederhanaan. Kesederhanaan. Bagaimana maksud jiwa kesederhanaan itu? Bagaimanapun kita merujuk kepada Nabi Muhammad lah, gitu ya. Beliau contoh kesederhanaan. Artinya sederhana itu mboten mubadzir. Ya, tidak memubadzirkan waktu, Ya. tidak memubadzirkan uang, tidak memubadzirkan tenaga. Semuanya akan digunakan untuk kebaikan. Berarti Oh, wapi iya. sederhana itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, berdiri sendiri atau mandiri. Mandiri. Oh. Ya, mandiri. Jadi kegiatan apapun yang dilakukan di Man 4 Boyolali itu dalam rangka ndadekke bocah-bocah ki ikhlas, menjadikan anak-anak itu sederhana. Jangan- Sederhana bukan artinya kok
miskin bukan. Orang kaya juga bisa sederhana. Yang ketiga, kegiatan apapun di Manfaat Boyolali itu bertujuan menjadikan anak itu mandiri. Supaya bisa mandiri. Mandiri. Gitu. Makanya kemarin Mandiri, ya. nanti insya Allah itu ada materi tentang life skill. Life skill. Kemampuan untuk hidup. Kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Nah, ini perlu dilatih ya Pak Sulis ternyata. Menghidupi diri sendiri. Wong bocah tangi turu nglempiti selimut. Ra gelem bagaimana dia mau berdikari. Menolong diri sendiri aja nggak mampu apalagi menolong orang lain. Maka jiwa yang ketiga itu adalah jiwa berdiri sendiri atau mandiri. Nah, yang keempat Pak Sulis. Ya. Jiwa ukhuwah Islamiyah. Islamiyah. Nyedulur. Wah. Kita merasakan penderitaan orang lain. Kita merasakan kesengsaraan orang lain. Kita ikut berempati atas kesedihan orang lain. Sehingga muncul jiwa untuk membantu orang lain. Seakan-akan semua orang di Manfaat Boyolali bersaudara. Seperti tubuh kita ya. Seperti tubuh kita. Al mukminu lil mukmini kal bunyan yasyuddu ba'dukum ba'da. Kuwi hadisnya seperti ini. Yang terakhir Pak Sulis. Ini penting sekali. Yang kelima. Ya, oke. Jiwa yang akan ditumbuhkan di madrasah ini adalah jiwa kebebasan. Kebebasan, waduh. Wah, kok bebas gimana tuh? Kak? Bahaya gitu. Bebas tuh. Masanya gimana tuh? Nah itu, kalau nggak dipahami kok malah aneh-aneh ini. Waduh. Jiwa kebebasan itu begini Mas Sulis. Ya. Orang itu tidak bisa berpikir secara inovatif kalau nggak bebas. Orang kalau dikungkung, kowe ora oleh ngene, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Orang ini nggak bisa berpikir. Serba dikekang. Maka nggak akan menjadikan anak-anak mempunyai inovasi. Cara berpikirnya dia jumut itu membeku, ora iso berpikir secara kritis. Maka gitu. iya, Bebasnya jalan bebas dalam artian berkreativitas ya gitu ya. Bukan bebas semuanya gue. Iya, berpikirnya bebas, berekspresi bebas, tetapi bebas yang dilandasi oleh ukhuwah Islamiyah, bebas yang dilandasi oleh berdikari, bebas yang didasari oleh kesederhanaan, bebas yang dijiwai oleh keikhlasan. Jadi saat durunge ikhlas sampun bebas riyen ya ora pas. Sebelum sederhana jangan bebas dulu. Iya, gini Pak. Iya. Dalam yang kelima tadi kebebasan ya. Ini mestinya kan kebebasan dalam inovasi. Ini kita sebagai madrasah. Maksudnya kan memberikan wadah ya. Iya, betul. Bagaimana kebebasan tersebut kita mengarahkan. Betul. Kita membimbing. Iya. Itu wadahnya dia apa saja. Wah, itu cocok ini. Nah, untuk mewujudkan 5 jiwa itu apa? Tapi sebelum ke sana ini kita bahas yang hard skill dulu. Oh ya, gitu. Ya. Ya. Tadi kan soft skill. Oh iya tadi. Ada 5 jiwa ya. Ini yang ya. hard skill seperti apa? Hard skill itu merujuk kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan. Ya. Jadi selain di madrasah ini kita didik anak mempunyai soft skill, juga kita didik mempunyai hard skill. Contoh, ya, jadi 2 tadi ya. Jadi petani yang profesional. Ya. Umpamanya ya, guru yang profesional. Ya. Penulis yang profesional. Dokter itu juga hard skill. Contoh menjadi pelajar. Pelajar itu juga profesi. Pelajar yang profesional. Yang profesional. Jadi hard skill itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu semuanya nanti akan kita ejawantahkan kembali kepada Pak Asri. Wadai opo? Untuk menjadikan soft skill dan hard skill itu. Ya. Tapi yang perlu sekali kita tekankan begini Pak Sulis. Dalam penelitian Harvard itu dari soft skill dan hard skill itu ternyata ada prosentase penentu keberhasilan. Prosentase penentu keberhasilan. Bentar Pak. Iya. Ini sebenarnya manusia itu pada dasarnya potensinya yang sama ya. Semua orang pasti diberikan potensi oleh Allah. Ya, tinggal keberadaan potensi yang dikembangkan itu di mana, bagaimana dan seperti apa ya, begitu. Sip. Betul Mas Sulis. Keadilan Gusti Allah itu menjadikan semua manusia punya potensi yang dapat digunakan untuk
membiayai dirinya sendiri. Membiayai dirinya sendiri. Iya, tapi potensinya beda-beda. Iya, iya, Nah, iya, iya. potensi Iya, Pak Sulis dengan saya jelas berbeda. iya, berbeda. Potensi saya dengan Pak Dokter Edi Beda. beda. Potensi saya dengan Kolonel Mahasin, Pak Mahasin Beda. berbeda. Cuman kehadiran Allah itu berbentuk setiap manusia diberikan potensi yang beragam. Nek potensi ini podo, bingung. Nah, Ya, karena di sinilah ada Iya. keberagaman itu kita Keberagaman bisa, itu. ya kita bisa menyediakan wadah-wadah Ah, dari betul calon itu. pasar itu. Nah, Ya, nanti. kembali ke dulu, prosentase dulu. Ternyata Iya, dari soft skill dan hard skill menurut Harvard University itu soft skill itu mempunyai peran 80% keberhasilan orang. 80%. 80% Mas Sulis. Dan hard skill itu hanya berperan 20%. Sehingga sebetulnya yang perlu kita olah itu lebih konsentrasi dalam mendidik anak mempunyai soft skill. Keikhlasannya. Lebih Ya, penting. ya, Mendidik ya. anak ben ikhlas itu jauh lebih penting daripada mendidik anak ben pinter Ya, ya, ya. materi tertentu. Mendidik anak supaya sederhana, tanggung jawab, Mandiri. berani, mandiri, Ya. menghargai orang Islamiyah, menjadikan orang yang bebas berpikir. Itu jauh lebih penting daripada menyampaikan materi-materi yang bersifat hard skill. Nah, biar dua-duanya itu ada di Manfaat Boyolali, kita tadi pertanyaan. Wadah ya apa? Anu gitu. Kita itu akan memfasilitasi seperti apa Ya. gitu loh. Nanti untuk peserta didik baru itu. Ya, dari sisi kesiswaan. Kalau ya. dari sisi kurikulum nanti insya Allah ada, akademik ada sendiri lah. Ya. Dari ya. hard Jadi skillnya karena memang ada. dari kesiswaan Dari kita kesiswaan nanti. itu Oke. kita ada kegiatan-kegiatan kesiswaan dan ada organisasi kesiswaan. Organisasi kesiswaan. Ya. Kenapa ada kegiatan dan organisasi? Kalau kata guru bahasa Inggris itu studying apa itu namanya? With doing. Kalau nggak salah begitu. Belajar sambil bekerja, belajar sambil mengamalkan. Kan begitu. Jadi kita itu akan lebih bisa menyerap ilmu pengetahuan, pemahaman kalau kita langsung mengaplikasikannya. Ya, langsung Maka wujud kita nyata buat kegiatan. kita buat kegiatan. Anak nyemplung di kegiatan itu sehingga dia langsung belajar dengan keadaan. Dengan mengembangkan potensi dirinya. Betul. Yang ada, ya. Gitu. Contoh kegiatan apa? Kita pagi-pagi kita sudah datang ke madrasah, Bapak Ibu guru sudah di gerbang. Kalau nggak pandemi ya. Iya. Jadi kita ketemu Diadakan pembiasaan diri Iya. yang baik. Bagaimana salaman dengan orang tua, Iya. bagaimana mengucapkan salam, Ya. bagaimana berjalan di depan orang tua secara baik, bagaimana cara dia masuk ke madrasah, masuk ke kelas. Di era seperti apa masih perlu itu, Pak? Kalau era seperti ini karena kita tidak menghadirkan siswa, maka orang tua itu adalah pendidik pertama. Ini yang perlu kita pahamkan, Mas Sulis. Makanya Kanjeng Rasul dawuh itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah Pendidik madrasah yang pertama. Makanya masa pandemi ini orang tua udah ngerasa, walah, Allah itu memberikan hikmah dengan pandemi ini agar orang tua sadar bahwa tanggung jawab utama pendidikan itu pada orang tua gitu. Nah, di sini perlu ada kerjasama kita dengan orang tua, Pak Sulis. Ya. Itu kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian keorganisasian. Ya. Di Man 4 itu ada 2 organisasi besar. Satu intra, yang kedua ekstra. Nah, intra dan ekstra. intra dan ekstra. Kalau intra organisasi siswa intra madrasah atau OSIM. Oh iya. Ya. Apa bedanya intra dengan ekstra itu? Kalau intra madrasah itu setiap siswa yang masuk ke Manfaat Boyolali tanpa mendaftar pun otomatis menjadi anggota. Ya, OSIM. Pasti masuk jadi anggota, dan harus mentaati semua kegiatan OSIM. Nah, OSIM ini menjadi ujung tombak dari madrasah untuk mengawal kegiatan-kegiatan di dalam madrasah. Nah, yang kedua itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu berbeda dengan intra. Kalau ekstra itu kalau enggak mendaftar ya dia tidak menjadi anggota ekstra. Tetapi
sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas itu ada satu ekstra yang wajib diikuti oleh siswa. Harus berarti. Harus. Siap siswa Apa masuk, itu coba? mantap. Pramuka. Betul. Pramuka. Pramuka. Setiap siswa dimanapun nih, Ya. dari SD atau MI, SMP MTS, MA, SMA, SMK, setiap dia masuk ke sebuah lembaga pendidikan harus menjadi anggota pramuka. Kenapa? Wah, luar biasa kalau di Tapi namanya udah kayak. berbeda Pak. Iya. Kalau waktu SD, SMP, SMA kan beda-beda namanya. Oh, beda-beda. Tingkatannya kan berbeda. Tingkatannya berbeda-beda. Ada siaga, ada penggalang, ada penegak, ada pandega. Nah, kalau masuk ke MAN 4 wilayah namanya penegak. Dan itu harus Siaga, melalui proses Pak ya. Iya, penegak. Anak-anak datang ke sini kalau nggak pandemi kita mengadakan namanya upacara penyambutan tamu ambalan. Ya, tapi Dia karena hanya pandemi sebagai ya. tamu dulu Ya. sebelum dia menjadi Penegak di Bantara ya, Iya. Bantara ya. Ya itu yang wajib. Sedang pilihan Pak Sulis, itu banyak pilihan. Ya. Kenapa kok ada pilihan? Kita mengusung jiwa bebas. Iya tadi Ya. sesuai dengan kebiasaan tadi ya. Seperti tadi. Ya, Karena bebas, ya. Gusti Allah itu memberikan manusia potensi tadi yang Pak Sulis bilang itu loh, bermacam-macam. Iya, Ya, toh? Bermacam-macam. Kalau dalam dunia pedagogi kita mengenal namanya multiple intelligency. Multiple intelligency. Iya. Iya. Bermacam-macamnya orang itu karena kebutuhan orang bermacam-macam. Iya. Lah Gusti Allah ki pintere luar biasa Pak Sulis. Jadi ndadekke manungsa kok berbeda-beda, ternyata ya memang kebutuhan manusia berbeda-beda. Dan harus berbeda. Dan harus berbeda. Loh manusia kok podo ya nggak bisa. Nah, makanya kita memberikan wadah ekstrakurikuler pilihan. Setiap anak yang masuk di MAN 4 Wilayah, mereka kita minta milih. Silahkan mau milih apa ekstra yang disenangi. Kalau di daftar belum ada, silahkan diusulkan. Loh. Iya. Silakan diusulkan. Barangkali di daftar ekstrakurikuler itu belum ada keinginan dia. Silahkan dia mengusulkan, mencari Yang sesuai dengan potensi dan kemampuan dia dan bakat dia. Bawa teman 10, kita buat ekstrakurikuler yang baru. Kan gitu. Sementara yang ada itu kita yang jelas pramuka kan wajib. Wajib. Ya. Kemudian ada paskibra. Paskibra. Paskibra alhamdulillah kita sudah berjalan Pak Sulis. Ya. Kita kalau ke 17 Agustus ya sering Sudah. setiap Ya, kali sudah. Di selalu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. mengirimkan. Ya. Tingkat kabupaten kita juga sering masuk tingkat kabupaten, baik pengibar maupun Kalau pramukanya malah sudah tingkat nasional tak dulu pernah. Ya? wah Itu pernah tadi. nasional. Iya. Kita juga pernah mengirim Iya, nih jambore nasional ke Jakarta di pramuka. Yang lain juga sama, ada PMR Palang Merah Remaja. Ya. Ada PKS Patroli Keamanan Sekolah. Ada band. Wah, ini yang suka band nanti anak-anak baru yang suka band mendaftar. Hadroh juga ada. Hadroh ada. Hadroh selawatan tuh Habib Sean itu ada. Ada juga itu pidato. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ada. Ya banyak sekali kita ekstra-ekstra yang kita kembangkan. Olahraga juga banyak. Pak Sulis sendiri yang mengampu ekstra olahraga. Ya, cuma karena ini baru pandemi. Ya kita ini sementara. Oke gitu. Nah itu sekilas Pak Sulis. Dah begitu Pak Samsul. Oke, monggo barangkali Ya, terima kasih atas wawasannya. Ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan ya dari calon prajurit kita yang baru lebih semangat lagi, lebih percaya diri untuk tetap menjadi siswa yang terbaik di sini. Amin. Ya, terima kasih para peserta sama yang kami banggakan dari Bapak Samsul. Ya, untuk sekian dulu sementara waktu kami akan istirahat sejenak dan nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, siap dipimpin dan siap pemimpin.